Terima kasih MJ Listener yang masih bergabung bersama kami di Suara Plus 62 di hari ini, Selasa tanggal 10 Januari 2023 bersama saya Prihadi hingga pukul 14.30. Dan seperti yang tadi saya janjikan tadi bahwa hari ini atau siang hari ini kita akan berdialog bersama dengan Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG terkait dengan teknologi modifikasi cuaca, di mana memang MJ Listener, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati mengatakan bahwa operasi teknologi modifikasi cuaca di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur diperpanjang hingga 16 Januari. Operasi modifikasi cuaca ini telah dilakukan di Jateng dan Jatim sejak 1 Januari untuk mengurangi tingginya intensitas hujan. Dwi Korita mengungkapkan cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi di wilayah tersebut. Operasi teknologi modifikasi cuaca yang dilakukan BMKG bekerjasama dengan BNPB, BRIN, TNI Angkatan Udara, dan Pemprov setempat. Targetnya adalah awan-awan hujan kumulus yang disemai dengan garam untuk mempercepat proses hujan agar segera terjadi sebelum memasuki Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan kita akan segera bergabung bersama dengan Pak Fahri, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Assalamualaikum, Pak Fahri, apa kabar, Pak? Waalaikumsalam. Pak Fahri, sehat, Pak? Alhamdulillah baik. Pak Fahri, oke. Ini diperpanjang sampai tanggal 16 Januari untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Apa sebenarnya mendasari perpanjangan operasi teknologi modifikasi cuaca ini, Pak? Iya, jadi betul memang operasi teknologi modifikasi cuaca di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur kita perpanjang sampai tanggal 16 Januari karena dari hasil analisis terakhir yang dilakukan BMKG, kami masih melihat adanya potensi hujan dengan intensitas lebat, bahkan sangat lebat di beberapa daerah di Jateng, Jatim. Sebagaimana kita ketahui kan beberapa waktu lalu ada beberapa lokasi di Jawa Tengah, Jawa Timur yang banjir gitu ya. Kalau daerah banjir itu masih terus terkena hujan dengan intensitas lebat, maka mungkin lama surutnya gitu ya, banjir, dan juga daerah-daerah lain yang mungkin daya serap tanahnya udah jenuh, kalau terus kena air akan berpotensi banjir. Inilah yang latar belakangi kenapa kita memutuskan untuk melanjutkan TMC di Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk meredistribusi awan-awan hujan gitu ya, agar tidak turun di daerah-daerah yang memang sudah rawan banjir gitu. Oke, apakah ini juga kemudian nggak hanya sekedar latah karena kemarin waktu jelang tahun baru kan juga teknologi ini dioperasikan di atas langit Jakarta, terus kemudian sukses, kemudian digeser ke arah Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau memang ada permintaan dari Pemprov untuk menggunakan teknologi modifikasi cuaca ini, Pak Fahri? Iya, jadi mekanismenya kan memang pemerintah provinsi mengajukan permohonan ke BNPB. Kemudian BNPB yang mengkoordinir dengan BRIN, dengan BMKG, dengan TNI AU untuk mulai melaksanakan teknologi modifikasi cuaca ini. Nah, jadi nanti setelah semua siap, sarana pesawatnya siap, personil siap, bahan semua siap, maka kita mulailah. Nah, untuk Jabodetabek ya, artinya DKI, Jawa Barat, Banten itu sudah dimulai dari tanggal 25 Desember 2022 TMC-nya, dan hari ini hari terakhir, tanggal 10 Desember. Oke, hari ini hari terakhir karena indikasi terkait dengan potensi hujan lebat di Jabodetabek, Bandung, dan sekitarnya ini sudah tidak tampak lagi di Jakarta dan wilayah sekitarnya. Iya, gini, kita kan terus memantau hari per hari ya. Cuaca itu kan sangat dinamis ya. Bukan berarti tidak ada hujan lagi sama sekali, enggak gitu ya. Tetap ada potensi hujan, cuma intensitasnya relatif lebih rendah dibanding akhir tahun lalu ya, akhir Desember kemarin sampai awal Januari. Nah, kemudian tapi kita akan terus pantau nih ya, terus pantau. Seandainya ada lagi peningkatan lagi, misalnya mungkin ya nanti di akhir Januari atau di awal Februari, maka kami akan koordinasi lagi dengan pemerintah setempat, Pemprov, dengan BNPB, dengan BRIN untuk apakah sekiranya perlu dilakukan kembali TMC. Jadi tetap sangat dinamis ya, tapi setidaknya untuk
Jawa Barat, Banten, hari ini adalah hari terakhir untuk periode ini ya, TMC-nya kita akhiri hari ini. Oke, tapi berpotensi pun juga bisa diperpanjang, masih terkait dengan dinamika atmosfer. Kalau misalkan BMKG menilai masih ada potensi hujan, maka bisa diperpanjang. Seperti itu Pak Fahri. Iya betul, tapi kita lihat juga hujannya seperti apa ya. Kalau Oke. masih kategori yang ringan sedang, mungkin ya kita nggak kecuali kalau dalam durasi yang panjang itu hampir setiap hari sampai sebulan hujan terus, itu mungkin perlu juga kita pertimbangkan. Oke, Pak Fahri, yang TMC di jelang tahun baru itu bisa tergolong atau bisa dikatakan sukses nggak sih? Karena kan dari awal pun juga sempat muncul informasi peringatan dini dari BMKG bahwa curah hujan cukup tinggi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, plus pun juga terjadi pada malam tahun baru. Tapi ternyata malam tahun baru itu tidak ada hujan. Baru turun hujan itu jam 3 pagi dini hari, Pak Fahri. Apakah ini berkat atau karena teknologi modifikasi cuaca atau hanya kebetulan saja? Ya, jadi memang semenjak tanggal 25 Desember itu kita kan sudah melakukan TMC ya, bahkan di periode Natal tahun baru itu kita intensifkan proses penyemayannya gitu ya. Contoh misalnya di tanggal 31 Desember itu ya, kita total ada 6 sorti penerbangan, berarti total bahan semai yang kita gerak tebar itu ya, selama 6 sorti itu berarti sekitar 4,8 ton garam itu kita semai di tanggal 31 dari pagi sampai sore. Kemudian di tanggal 1 juga sama, kita ada 6 kali sorti dengan total sekitar 4,8 ton juga garam. Di tanggal 30 juga sama ya, 6 sorti. Jadi memang kita upayakan bibit-bibit awan yang masih berada di laut, yang berpotensi untuk menimbulkan hujan di Jabodetabek itu kita semai dulu, kita buat matang dulu gitu ya. Jadi turunnya di laut sebelum masuk ke Jakarta, sebelum masuk ke daratan ya, daratan Jabodetabek. Yang jelas di periode itu 30, 31 Desember dan 1 Januari rata-rata kita sehari 6 sorti itu sampai sekitar jam setengah 6 sore lah, kita dari pagi ya, dari jam setengah 8 sampai jam setengah 6 sore. Oke, jadi memang bukan hanya kebetulan saja, tapi ada campur tangan dari teknologi modifikasi cuaca di mana malam tahun baru turun hujan itu sekitar jam 3 dini hari, bahkan kemudian turun hujan lagi itu sekitar jam setengah 8 pagi. Karena saya ingat sekali bahwa pada hari Minggu itu saya baru masuk ke kebun binatang Ragunan, baru masuk aja udah diguyur hujan. Tapi setelah itu siang hari pun udah tidak turun hujan. Tapi bagaimana kemudian masyarakat bisa mengetahui bahwa ini sebenarnya ada campur tangan dari BMKG, BRIN, TNI Angkatan Udara untuk bisa menurunkan intensitas hujan di wilayah Jakarta yang sebelumnya sudah diprediksi ada peringatan dini bahwa curah hujan cukup tinggi. Bagaimana masyarakat bisa tahu ini suksesnya BMKG loh, ini suksesnya BRIN loh, ini suksesnya TNI Angkatan Udara, Pak Fahri? Ya, jadi dalam suatu operasi TMC kan memang kolaborasi antara BNPB, BRIN, TNI AU, BMKG, dan pemerintah provinsi gitu ya. Jadi semua kita di posko semua ada di situ gitu ya. Ya ada dari BRIN, ada BMKG, ada TNI AU, ada dari BNPB semua. Setiap hari kita sebelum mulai penerbangan kita diskusi dulu, briefing target-target mana yang akan kita semai, potensi cuaca sampai sore seperti apa. Jadi memang semua terlibat. Ini adalah kerja kolaborasi ya, bukan hanya BMKG saja, bukan hanya BRIN saja, tapi instansi-instansi pemerintah tersebut yang berkolaborasi untuk melaksanakan operasi ini. Nah, kalau ditanya bagaimana masyarakat bisa tahu, ya kalau dari hujannya tentu nggak ada bedanya ya. Artinya bukan berarti hujan yang di sebuah terjadi setelah penyemaian akan asin gitu, nggak ada itu, nggak ada. Ya, tentu, tapi yang jelas operasi TMC dilakukan dari pagi sampai sore gitu ya, dan di malam hari memang kita tidak bisa melakukan TMC karena teknologinya memang belum masuk sana, dan juga untuk safety para penerbang juga itu masih belum ya kalau malam. Oke. Jadi memang kita hanya pagi sampai sore aja. Kita dan saya pun baru tahu nih 4,8 ton garam ditabur di langit Jakarta.
Tapi kalau misalkan bayangan awam ini mungkin bakal asin gitu kan, ketika orang masyarakat mendangak ini akan kena garam. Apakah garam yang digunakan oleh teknologi modifikasi cuaca ini sama dengan, maaf, garam dapur, Pak Fahri? Iya, Natrium sebenarnya kloridanya sama. sama? Oh, sama. Ya, sama-sama NaCl ya. Cuma Mm-mm. prosesnya yang agak beda. Ini sangat halus, lebih halus dari tepung, gitu ya, Mhm. garamnya ini. Jadi ketika ditebar di sekitar awan ya, kan garam itu sifatnya higroskopis ya, dia menyerap uap air ya. Mhm. Jadi dia langsung mengikat uap-uap air yang ada di sekitar awan itu sehingga memadat, berkondensasi, berat, maka turunlah hujan. Artinya kan TMC ini mempercepat proses kondensasi ya. Sebelum awan-awan hujan itu bergerak masuk ke daratan, kita semai dulu, kita tembak dulu biar dia mateng, akhirnya lebih cepat turun ketika masih berada di laut. Oke. Jadi nggak ada bedanya Mas. Kalau kita yang di darat, yang di tanah di permukaan bumi ini nggak akan tahu. Oh ini hujan karena ada garam atau nggak Oke. sama aja. Tapi benar, natrium klorida hanya saja bentuk fisiknya lebih halus dari tepung, lebih tipis Betul, dari garam dapur yang biasa dikonsumsi di dapur-dapur seperti itu ya. Karena natrium klorida juga seperti itu kan, Pak Fahri? betul, betul lebih halus dari tepung malah. Oke, lebih halus daripada tepung. Pak Fahri, jika TMC bisa menurunkan intensitas hujan, apakah hal yang sama juga bisa dilakukan untuk menaikkan intensitas hujan pada kawasan-kawasan yang kering seperti itu? Iya, jadi sebenarnya bukan menaikkan atau menurunkan ya, tapi kita mempercepat proses meredistribusi awan gitu ya. Jadi pemanfaatan TMC pada garis secara umum ada 3, Mhm. yaitu untuk antisipasi bencana hidrometeorologi basah. Ya, bencana hidrometeorologi basah itu kan banjir, banjir bandang, longsor ya. Ya. Kemudian yang kedua untuk antisipasi bencana hidrometeorologi kering, kekeringan, karhutla itu ya. Dan yang ketiga tentu untuk pengamanan event-event nasional dan internasional ya, seperti Mhm. G20 kemarin. Nah, kalau yang untuk antisipasi hidromet basah, sekarang ini yang kita lakukan di musim hujan. Jadi Oke. sebelum awan-awan hujan yang bisa mengancam satu daerah, bikin banjir, itu kita matangkan dulu ketika masih di daerah aman, misalnya di laut. Nah, Mhm. kalau untuk bencana hidromet kering, sama prinsipnya, yaitu mempercepat terjadinya hujan. Misalnya waktu Karhutla 2019 itu kita besar-besaran melakukan operasi TMC itu. Mhm. Uh, jadi kalau bedanya kalau di musim hujan kan kita mencegat awan gitu ya, sebelum masuk kita cegat gitu ya. Oke. Nah, kalau di Karhutla ini kita nyari benar-benar di mana sih ada sel awan, kita kejar di sana, kita matengin biar segera hujan gitu kan. Mhm. Nah, cuma bedanya syaratnya, yang jelas syaratnya TMC itu hanya bisa dilakukan kalau ada bibit awan. Ya, Bibit awan. iya ada sel awannya. Jadi kalau langit clear sama sekali nggak bisa. Kita nggak Mhm. mungkin bisa melakukan TMC. Oke. Nah itu pun makanya ketika TMC itu Karhutla, kita harus benar-benar cermat mengamati di mana sih ada sel awan yang bisa kita semai. Nah, itu pengamatannya menggunakan radar, menggunakan satelit, tiap 10 menit sekali kita pantau. Oke. Oke. Makanya penerbangan TMC itu nggak bisa dijadwalin. Oh, Terbang jam segini nggak bisa, nggak bisa. Jadi kapanpun ada sel awan kita terbang. oke. Tapi ada waktu untuk yang efektif nggak ketika apa ya? Waktu pagi kah, siang kah, atau berapa jam setelah penaburan garam, bahkan intensitas hujan ini bisa dikurangi atau ditambah gitu, Pak Fahri? Iya, jadi kalau di kita kan di negara tropis, apalagi kepulauan, banyak pengaruh geografisnya itu juga sangat dominan ya. Ya. Tergantung daerahnya ya. Kayak contoh misalnya daerah pegunungan biasanya di pagi hari itu mulai terjadi pertumbuhan awan-awan konvektif, itu bisa kita lakukan penyemaian di situ. Kemudian siang menjelang sore ketika pemanasan dari dari laut sudah mulai membentuk awan-awan, itu kita bisa lakukan semua. Makanya kita pantau benar perkembangan awannya gitu ya. Tapi yang jelas operasi kita mulai dari pagi sampai sore. Oke. Pak Fahri menyebutkan bahwa teknologi modifikasi cuaca ini untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi kering, basah, dan event besar seperti G20 kemarin. Nah, Jakarta udah. Ini Jawa Tengah, Jawa Timur udah. Nah, masih akan terus bergulir hingga 16 Januari. Kalau ada provinsi-provinsi lain yang melihat ada manfaat untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah,
nggak akan kerepotaankah BMKG, BRIN, dan TNI AU untuk memenuhi permintaan pemerintah provinsi ini untuk mengantisipasi bencana-bencana hidrometeorologi ini? Iya, iya tentu yang dalam sebuah operasi TMC yang menjadi koordinatornya adalah BRIN ya, teman-teman BRIN yang punya teknologinya, kemudian yang punya sarananya adalah teman-teman dari TNI AU, punya sarana pesawatnya gitu kan, kemudian yang biasanya pendanaannya itu kan dari BNPB, BMKG kan yang memberikan informasi kondisi cuacanya, sel-sel awannya seperti apa. Tentu semua akan diukur ya kemampuan kalau dalam waktu yang bersamaan gitu ya, apakah mampu atau tidak. Tapi kembali terjadi yang perlu kita ingat kalau memang ini sangat urgent, memang kepentingan nasional, tentu apapun segala resources nasional itu bisa kita kerjakan. Contoh untuk ketika bencana Karhutla 2019. Dalam waktu yang bersamaan itu kita buka posko ada di 4 di Pekanbaru, di Palembang, Pontianak, dan Palangkaraya. Dalam waktu yang bersamaan itu banyak sekali pesawat yang terlibat. Artinya kalau kondisinya sudah sangat kritis, tentu ini kan sudah menjadi concern nasional gitu ya. Betul. Bisa saja kita lakukan. Tapi dalam kondisi normal, artinya tentu ada ukuran-ukuran kayak sekarang kan. Contoh Jawa Tengah dan Jawa Timur semua kita kendalikan TMC-nya dari posko di Solo ya. Solo itu poskonya mengcover TMC di Jawa Tengah dan Jawa Timur karena kita menggunakan satu pesawat KASA dan satu pesawat CN295 yang memang daya jelajahnya lebih luas sehingga bisa mencapai ke wilayah Jawa Timur, ujung Jawa Timur, Banyuwangi, Madura itu bisa tercover dari posko Solo dengan pesawat CN295. Oke, Pak Fahri, ini lagi-lagi soal TMC untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi basah, kering, dan juga untuk event. Kalau misalkan saya nih, Pak Fahri, saya punya acara besar gitu kan. Apakah saya secara pribadi atau instansi swasta bisa merequest untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah lokasi di mana event saya akan berlangsung, Pak? Iya, tentu kita akan lihat dulu lokusnya gitu ya. Kalau mau sangat cuma satu lokus dan sangat kecil sekali gitu kan, itu bukan tidak mungkin, bisa aja kita lakukan gitu kan. Cuma efektivitasnya nanti kan kita lihat. Tapi gini, selama ini yang sudah dilakukan kan memang untuk kepentingan nasional semua, kepentingan strategis nasional ya. TMC itu untuk mendukung kepentingan strategis nasional, baik itu untuk antisipasi bencana maupun untuk event-event. Contoh yang juga sudah rutin dilakukan adalah untuk pengisian waduk gitu ya. Oh gitu. Nah ini juga sering kami kerjasama dengan BRIN yang bekerjasama dengan Perum Jasa Tirta untuk pengisian waduk kan, itu sudah dilakukan gitu ya. Jadi ada memang tidak hanya untuk instansi pemerintah tapi pihak BUMN swasta juga sudah pernah melakukan TMC ini, tapi tentu untuk kepentingan yang lebih luas gitu ya. Oke, Pak Fahri, terakhir tantangan terbesar dalam keberhasilan dari TMC ini adalah mengejar adanya bibit awan. Tantangan terbesar lainnya apa, Pak Fahri, untuk bisa menambah intensitas hujan ataupun juga bisa mengurangi atau mengendalikan intensitas hujan, Pak Fahri? Ya, tentu gini, masalah resources juga itu jadi kendala tersendiri ya. Ketika dalam waktu yang bersamaan kebutuhannya banyak gitu ya, karena jumlah pesawat kita kan masih benar-benar mengandalkan pesawatnya TNI AU ya. Tentu kan TNI AU juga ada pemanfaatan tersendiri armada pesawatnya gitu kan. Ini kadang juga menjadi kendala. Contoh gini, kalau kita coba benchmarking misalnya di Thailand. Di Thailand itu dia ada badan sendiri yang menangani TMC, yang memang punya armada sendiri, yang punya human resources sendiri untuk bisa melaksanakan TMC. Tapi kalau dalam kondisi, artinya sepanjang pengalaman saya yang cukup all out
banyak itu ya, itu ketika Karhutla 2019 lah itu sampai 4 posko kita buka dalam waktu yang bersamaan, pesawat juga banyak. Artinya mungkin itu jadi kendala, tapi ketika sudah dihadapkan pada kepentingan nasional selama ini sih insya Allah bisa kita hadapi. Baik. Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Pak Fahri Rajab, terima kasih atas waktunya berbincang di Suara Plus 62. Semoga masyarakat juga memiliki atau menambah wawasan terkait dengan teknologi modifikasi cuaca, dan yang jelas sekali lagi kami terima kasih banyak karena pada awal tahun baru tidak diguyur hujan deras, dan sekali lagi ini menjadi bagian dari dari kerja keras BRIN, BMKG, TNI Angkatan Udara, dan juga pihak-pihak terkait dengan pengendalian hujan di tahun baru dan juga di Natal. Sekali lagi, terima kasih Pak Fahri Rajab, Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG.